Baiklah, hari ini topik saya mengenai the effect of financial performance, intellectual capital, government subsidy for sustainability, micro, small, medium enterprise in Batam. Saya akan membahas mengenai seputar UMKM, model penelitian, teori pendukung atau teori pendahulu, dan definisi variabel penelitian. Nah, UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Dermitec tahun 2006, menyimpulkan bahwa keberhasilan usaha kecil dan menengah memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Jadi itu artinya UMKM itu sangat mempengaruhi perekonomian di suatu negara. Nah, persaingan yang semakin ketat memacu perusahaan dan para pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan keunggulan kompetitif agar bisa bertahan dan memenangkan persaingan usaha. Perusahaan dan para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa kemampuan bersaing tidak hanya terletak pada kepemilikan aset berwujud atau tangible asset, tetapi lebih pada inovasi, sistem informasi, pengelolaan organisasi, dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, organisasi bisnis semakin menitik beratkan akan pentingnya knowledge asset atau aset pengetahuan sebagai salah satu bentuk aset tidak terwujud. Tak berwujud. Kemudian, model penelitian yang saya bangun itu adalah pengaruh antara kinerja keuangan, intelektual kapital, subsidi dari pemerintah terhadap sustainability business. Nah, apa itu sustainability atau berkelanjutan? Berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai mempertahankan kesejahteraan selama jangka waktu yang lama, bahkan mungkin tidak terbatas. Nah, maksudnya itu bagaimana suatu usaha atau organisasi dapat terus melakukan bisnisnya atau melanjutkan bisnisnya dari tahun ke depannya, dari tahun ke tahun. Nah, untuk dapat bertahan, UMKM atau organisasi harus mampu bersaing dengan organisasi lainnya. Nah, agar dapat bersaing dan bertahan, UMKM harus meningkatkan skill-nya atau meningkatkan keterampilannya. Nah, sehingga para wirausaha harus memahami yang namanya intelektual kapital. Definisi intelektual kapital menurut peneliti pendahulu antara lain bahwa intelektual kapital merupakan sumber daya perusahaan yang berbasis pengetahuan dan berupa aset tidak berwujud sehingga dapat dijadikan nilai tambah atau value added bagi perusahaan dengan memperhatikan human capital, structural capital, customer capital yang dimiliki perusahaan. Nah, intellectual capital ini mampu digunakan perusahaan untuk menciptakan inovasi dan persaingan bisnis yang kompetitif. Nah, human capital. Human capital itu adalah kekuatan pemikiran karyawan yang memiliki keterampilan, kemampuan, kompetensi, kreativitas, pendidikan, dan kualifikasi kualitas tinggi pengalaman untuk menemukan solusi praktis untuk tuntutan pelanggan. Human capital didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan,
kompetensi dan atribut yang terkandung dalam individu yang memfasilitasi penciptaan kesejahteraan pribadi, sosial, dan ekonomi. Pengetahuan dan keterampilan sebagian besar diperoleh melalui pengalaman, baik pekerjaan di luar maupun di dalam, serta pembelajaran informal dan informal. Nilai ini penting dan memberikan kontribusi solusi bagi pelanggan, kreativitas, dan inovasi. Human capital berarti lebih ke sumber daya manusianya, itu maksudnya. Nah, definisi pengukuran human capital itu berdasarkan peneliti pendahulu mengenai penelitian mengenai competitive advantage, di mana mediator of intellectual capital, di mana menggunakan competitive advantage itu sebagai mediator untuk intellectual capital dan performance. Nah, modal manusia itu diukur menggunakan monitor aset tidak berwujud yang dikembangkan oleh Svelby tahun 1997, kemudian dimodifikasikan oleh Petty dan Guerin tahun 2004, dan fokus utamanya adalah pada pengetahuan karyawan, pendidikan, kualifikasi kejuruan, pengetahuan terkait pekerjaan, kompetensi terkait pekerjaan, jiwa kewirausahaan, inovasi, kemampuan proaktif dan reaktif, dan kemampuan berubah. Kemudian menurut Andriva Garanina tahun 2006, human capital itu dapat diukur melalui indikator biaya tenaga kerja. Selanjutnya, menurut peneliti lain, bahwa pengukuran human capital dengan menggunakan sistem human resource management mulai dari seleksi, pelatihan, pengembangan, performance evaluation, sampai dengan penghargaan. Nah, keuntungan dari menggunakan sistem human resource management ini adalah memperbaikan dalam proses retensi karyawan, memperbaiki nama perusahaan di khalayak umum, memperoleh karyawan yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perusahaan, mengurangi pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan, memperbaiki daya saing, dan meningkatkan keseluruhan kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya struktur kapital. Modal struktur mengacu pada pengetahuan yang disimpan dalam organisasi yang diwakili oleh objek kekayaan intelektual dan aset infrastruktur, seperti praktik dan prosedur manajemen. Kemudian, struktur kapital itu diklarifikasi ke dalam budaya pengetahuan, budaya organisasi, struktur organisasi, pembelajaran organisasi, proses operasional, dan sistem informasi. Indikator struktur kapital itu dapat berupa budaya, rutinitas, instruksi, prosedur, sistem, dan pengembangan teknologi dan intelektual. Berdasarkan penelitian pendahulu, untuk pengukuran modal struktural itu bisa melalui biaya penjualan, umum dan administrasi, atau research and development, atau penemuan dan pengembangan. Kemudian, menurut peneliti lain, modal struktural itu juga dapat diukur atas dasar banyak ukuran. Mereka termasuk budaya perusahaan, orientasi terhadap kualitas, inovasi, perbaikan terus-menerus, sistem informasi, dan kerja tim. Jadi dari kesimpulannya bahwa struktur kapital itu meliputi budaya perusahaan, sistem perusahaan, kemudian prosedur perusahaan. Selanjutnya, relational capital merupakan hubungan organisasi dengan semua pihak dan pemangku kepentingan terkait, termasuk kapasitas karyawan untuk mengembangkan dan memelihara koneksi dari pihak-pihak afiliasi seperti pelanggan dan pemasok. Berdasarkan peneliti pendahulu, untuk mengukur relational capital itu dapat melalui biaya komersial atau biaya pemasaran. Nah, kemudian pengukuran
Relational capital itu adalah hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan stakeholder lainnya. Itu menurut Adriva dan Gara Nina tahun 2016. Kemudian berdasarkan penelitian Kamukama Ahiauju dan Natai tahun 2011, modal relasional itu dapat diukur dengan menggunakan kombinasi instrumen yang dikembangkan oleh Edvinson dan Malone tahun 1997, Greenfield dan Moorman tahun 2001 dimodifikasi dan digunakan oleh Huang dan Chang tahun 2007. Dimensinya itu antara lain tingkat jaringan, modal pelanggan, dan tingkat saluran pemasaran. Kemudian financial performance. Financial performance atau kinerja keuangan diukur dengan menggunakan karya-karya para sarjana yang berbeda, termasuk Lee Jae-woo tahun 2002 dan alat pemantauan kinerja mikro tahun 2007. Rasio kinerja keuangan meliputi portofolio at risk, laba bersih rasio, rasio pemulihan kerugian pinjaman, tingkat pembayaran, hasil portofolio, dan pengembalian aset atau ROA yang dianggap sebagai ukuran kinerja keuangan yang sesuai. Nah, kebanyakan penelitian mengukur kinerja keuangan itu menggunakan rasio. Kemudian ada juga indikator pengukuran kinerja UMKM yang diadopsi oleh Korea dalam penelitian Korea dan Setarini tahun 2018 itu terdiri dari 5, yaitu tingkat pertumbuhan penjualan atau omset penjualan diukur dari persentase perubahan penjualan periode sekarang dengan periode sebelumnya. Kemudian tingkat pertumbuhan modal atau finansial yang diukur dari persentase perubahan modal periode sekarang dengan periode sebelumnya, baik modal sendiri maupun modal eksternal. Kemudian yang ketiga, tingkat pertumbuhan tenaga kerja yang diukur dari persentase perubahan jumlah tenaga kerja yang dimiliki periode sekarang dengan periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pasar yang diukur dengan pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Kemudian tingkat pertumbuhan laba atau keuntungan yang diukur dari persentase perubahan laba periode sekarang dengan periode sebelumnya. Nah, kemudian untuk variabel yang ketiga yaitu government subsidies atau subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah adalah cara umum alokasi sumber daya pemerintah dan tujuan utamanya itu adalah untuk mendukung dan mendorong pengembangan area tertentu, industri atau bidang tertentu, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pekerjaan lokal atau tenaga kerja lokal mungkin. Itu menurut Yan dan Lee tahun 2015. Nah, dalam penelitian dilakukan oleh peneliti dahulu, Yan dan Lee tahun 2015, mengenai research on the relationship of government subsidy and enterprise performance, ROI dipilih sebagai indikator kinerja perusahaan. Variabel penjelas mengacu pada tarif pajak dan kekuatan subsidi pemerintah yang sebenarnya diperoleh perusahaan untuk mengukur insentif pajak dan subsidi langsung pemerintah. Adapun pemilihan variabel kontrol, maka ini memilih 3 indikator itu seperti solvabilitas, ukuran bisnis, dan industri untuk membangun model analisis hubungan antara subsidi pemerintah dengan kinerja perusahaan. Nah, indikator keuangan itu termasuk laba atas ekuitas, margin laba bersih per saham, laba atas aset, dan indikator pasar itu menggunakan Jensen Alpha, Tobin Q, dan indikator SERP untuk mengukur kinerja bisnis. Nah, ROE merupakan indikator keuangan penting dan paling komprehensif untuk mengukur itu.
Indikator tersebut telah diterapkan sebagai indikator yang dijelaskan dalam makalah ke tingkat kinerja. Selain itu, memilih kekuatan subsidi pemerintah sebagai indikator pengukuran subsidi pemerintah langsung untuk perusahaan, yang didefinisikan sebagai rasio antara pendapatan subsidi pemerintah dan total pendapatan operasional, atau total pendapatan usaha utama dan pendapatan operasional lainnya, dan pendapatan operasional. Ini adalah definisi variabel yang saya susun, di mana terdapat variabel dependen dan independen. Nah, variabel dependennya itu adalah intellectual capital, kinerja keuangan, subsidi pemerintah terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Batam. Nah, definisi variabel intellectual capital itu adalah indikator efisiensi nilai tambah aset pengetahuan sebagai salah satu bentuk aset tak berwujud. Kemudian kinerja keuangan itu hasil atau tingkat keberhasilan yang diraih oleh para UMKM dalam menjalankan usahanya. Kemudian subsidi pemerintah itu adalah peran pemerintah untuk mendorong dan mendukung pengembangan usaha, termasuk subsidi pemerintah moneter langsung dan tidak langsung melalui pengurangan pajak, pembebasan pajak, atau insentif lainnya. Kemudian yang definisi variabel berkelanjutan itu dapat didefinisikan sebagai mempertahankan kesejahteraan selama jangka waktu yang lama, bahkan mungkin tidak terbatas. Nah, untuk dimensinya itu variabel dependen, kalau intellectual capital saya menggunakan yang nama tiga pengukuran atau indikator, yaitu human capital, structural capital, dan relational capital. Kemudian saya mengadopsi untuk mengukur financial performance itu adalah masih dari Muniju tahun 2010, yaitu mengukur kinerja keuangan itu berdasarkan tingkat pertumbuhan penjualan, tingkat pertumbuhan modal, tenaga kerja, profitabilitas, dan pangsa pasar. Kemudian untuk subsidi pemerintah itu pengukurannya itu berdasarkan persentase pendapatan subsidi dalam pendapatan operasional bruto untuk mengukur subsidi pemerintah langsung, untuk mengukur subsidi pemerintah langsung. Kemudian dari untuk keberlanjutan usaha, pengukurannya itu daya saing dan juga kinerja. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.